Beberapa saat setelah kita melakukan perjalanan, tibalah kita di sini. Jadi kita sekarang sedang menikmati pemandangan indah menuju ke Dusun Ambalong, Desa Ambonatana. Kita masih berada di wilayah Sekotengah, tetapi jalur yang paling ekstrim sudah kita lalui ya guys di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan menghadapi jalur yang ekstrim, tetapi tidak se-ekstrim video yang kita lalui pada postingan-postingan saya sebelumnya. Mulai dari sini jalannya sudah bisa kembali dilalui dengan berboncengan. Tetapi sesekali pada saat kita melalui jalan yang ekstrim kembali, kita akan turun, tetapi itu tidak sejauh yang kita lalui pada postingan saya sebelumnya ya guys. Menurut informasi bahwa jalan yang kita lalui pada postingan saya sebelumnya itu baru saja diperbaiki menggunakan ekskavator, tetapi jalannya semakin rusak, semakin berlumpur dan semakin sulit untuk kita lalui. Mungkin inilah alasan warga Seko kenapa jalan ini tidak diperbaiki menggunakan alat berat, karena efeknya akan semakin rusak guys. Selama jalan ini tidak dilakukan pengerasan, maka selama itu juga akan rusak seperti ini. Karena jalan ini setiap hari dilalui oleh ojek dengan muatan yang berat, kadang juga ada mobil yang lewat sini. Jadi itulah yang membuat jalan ini semakin rusak. Jika jalannya tidak dilalui oleh kendaraan, mungkin jalannya akan baik-baik saja. Tetapi mana ada orang yang mau berjalan kaki jika jalannya masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan. Karena jika kita berjalan kaki itu lebih lama guys, kemudian kita hanya bisa membawa barang semampunya sesuai dengan kemampuan tenaga kita. Jalan ini bisa ditempuh selama seharian penuh dari Sekotengah menuju ke Sekopadang jika kita berjalan kaki. Tetapi jika kita menggunakan motor bisa ditempuh selama kurang lebih 5 jam perjalanan. Itu kalau musim hujan, tetapi pada saat musim kemarau jalannya bisa ditempuh selama 2-3 jam perjalanan saja. Nah, kemarin ada yang bertanya, di Seko itu mayoritas beragama apa? Oke, saya jawab ya. Jadi di Seko itu mayoritas beragama Kristen secara keseluruhan, tetapi ada beberapa dusun yang mayoritas Muslim. Perbandingannya mungkin 60% beragama Kristen dan 40% Muslim. Itu hanya perkiraan saya saja, bisa jadi lebih ataupun kurang. Tiba di sini kita kembali harus turun dari kendaraan dan berjalan kaki guys, karena jalannya kembali seperti ini. Tetapi ini tidak begitu panjang sejauh perjalanan pada postingan saya sebelumnya. Ini mungkin hanya sampai beberapa meter saja, tidak sampai kilometer ya. Nah, yang bawa kendaraan ini pasti sudah merasa sangat kelelahan. Saya yang mengambil video saja itu merasa kelelahan, apalagi mereka yang mengendarai motor, karena mereka harus berjuang mengendarai motor melalui jalan ini, dan sesekali mereka juga harus turun dari motor untuk membantu teman-temannya seperti ini. Motornya mogok dan tertanam dalam lumpur, jadi harus didorong dan ditarik seperti ini. Beginilah suka duka dalam perjalanan melalui